belajar behavioristik dan teori belajar konstruktif. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Offering C2 beranggotakan 4 orang. Teori behavioristik dimulai dari stimulus dan respon, kemudian interaksi dalam lingkungan, lalu akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. Siswa diandaikan botol kosong yang siap diisi oleh air sebagai perumpamaan dari pengetahuan, yang nantinya botol akan terisi oleh air. Jadi siswa diasumsikan belum tahu apa-apa, guru berceramah dan siswa mendengarkan dan mencatat saja, kesempatan bertanya kurang. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan guru, artinya murid tersebut telah merespons stimulus yang diberikan. Di akhir pembelajaran, guru mengevaluasi apakah siswa sudah menguasai pengetahuan yang telah dijelaskan atau belum. Bagi siswa yang pandai atau memperoleh nilai 100, guru senantiasa akan memberikan pujian, bahkan hadiah. Hal sebaliknya terjadi pada siswa yang kurang pandai atau mendapat nilai jelek, guru malah akan memberikan hukuman dan teguran. Baik, berikut ini adalah video contoh implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran di kelas. Video tersebut merupakan implementasi teori behavioristik karena ditandai dengan adanya budaya guru menjelaskan, siswa mencatat. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan sistem teacher center, di mana guru mengontrol penuh jalannya pembelajaran, sedangkan siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan sendiri opininya. Fakta-fakta inilah yang menjadi bukti implementasi teori behavior. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivistik mengenai gambaran umum dan implementasinya. Disimak ya. Apa yang kalian ketahui tentang teori konstruktivistik? Nah, iya, teori konstruktivistik ialah teori belajar tentang bagaimana membangun pengetahuan dalam individu itu sendiri. Berikut mengenai ciri-ciri pembelajaran yang menganut teori konstruktivistik. Teori ini mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada belajar siswa atau peserta didik. Dan yang kedua, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan merupakan pada hasil. Dan yang ketiga adalah teori ini menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Misalnya ada beberapa peserta didik yang memiliki pemikiran kritis, yaitu selalu bertanya pada tenaga pendidik, yakni kita hargai karakter tersebut. Dan yang keempat adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun pengetahuan baru. Pembelajaran konstruktivistik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Jadi, antara tenaga pendidik dan peserta didik harus saling berkomunikasi untuk berdiskusi ataupun membahas suatu masalah yang terjadi, dan harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah mementingkan penciptaan situasi, karena situasi ini penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran konstruktivistik ini. Dan yang keempat adalah belajar merupakan perilaku sosial,
yakni belajar tidak dilakukan sendirian, tidak dilakukan secara individu, tapi dilakukan secara bersama-sama. Dan yang kelima, pembelajaran harus efektif. Dan yang terakhir ini rekonstruksi. Rekonstruksi ini ialah mengubah pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru. Berikutnya adalah implementasi teori belajar konstruktivistik. Berikut adalah video implementasi teori belajar konstruktivistik. Bisa hitung-hitungan? Bisa. Piro? Jajal, 2 tambah 2 piro? 4. 3 tambah 3? Kero. Jajal, iki berapa? 1, Iki? 2, Iki? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Iki piro? Iki piro? 3. Nah, 3 tambah 3 berarti iki tambah iki. 2, 4, 5, 6. Nah, berarti 3 tambah 3? 6. Nah, pinter. Tepuk tangan. Anak mula-mula tidak tahu hasil penjumlahan 3 tambah 3. Namun berbekal pada kemampuannya yaitu mampu menghitung kuantitas suatu barang secara mandiri dan dengan arahan sedikit dari orang lain, maka si anak akan mampu melakukan penjumlahan secara mandiri. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Nanti yang masuk silakan untuk mengajukan tangannya ya. Anggun. Hadir, Pak. Baik. Cindy. Hadir, Pak. Nifta. Hadir, Pak. Ya baik, alhamdulillah hadir semuanya. Ya, untuk pertemuan pada hari ini Bapak akan membahas mengenai selalu hemat energi. Coba dari adik-adik ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan energi? Ayo, apa yang dimaksud dengan energi? Siapa? Ya, Pak Anggun. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Ya baik, bagus. Banta, apa Energi coba? adalah sesuatu perbuatan yang dihasilkan oleh benda. Ya baik, jadi Energi adalah kemampuan membuat suatu benda. ya baik. Jadi yang bisa kita simpulkan dari beberapa yang ada disebutkan itu bahwasanya energi adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan pekerjaan. Itu dinamakan energi. Kemudian coba ada yang tahu nggak dari adik-adik apa yang dimaksud dengan sumber energi? Ayo, siapa yang tahu? Ajukan tangannya. Ya, Cindy. Sumber energi adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi. Ya, baik. Siapa lagi coba yang berpendapat? Saya. Ya, Anggun. Sumber energi adalah sesuatu yang berenergi. Baik. Saya Pak. Selanjutnya, ya. Sumber energi adalah sesuatu yang kita lakukan sehingga menghasilkan energi. Ya, bagus semuanya jawabannya. Nah, jadi dari beberapa yang ada disebutkan itu adalah beberapa pengertian dari sumber energi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sumber energi adalah sesuatu yang berada di sekeliling kita, yang mampu menghasilkan energi. Itu dinamakan dengan sumber energi. Nah, kemudian dari energi itu meliputi beberapa macam. Coba sebutkan benda apa yang termasuk energi yang ada di sekeliling kita. Coba, siapa yang tahu? Katakan coba. Apa? Saya. Ya, Anggun. Sumber energi yang berasal dari fosil. Ya, bagus. Sumber energi yang berasal dari fosil. Terus
Mbak Cindy? Ya betul sekali, matahari itu juga merupakan sumber energi. Ya kita apa juga? Angin. Nah betul, itu merupakan juga sumber energi. Jadi yang ada disebutkan itu merupakan sumber energi. Ada angin, apalagi ada matahari, kemudian ada dari fosil, itu juga merupakan sumber energi. Sekarang Bapak tulis dulu ya. Nah nanti silakan untuk dicatat di bukunya masing-masing. Ya, jadi sumber energi adalah sesuatu yang berada di sekeliling kita yang dapat menghasilkan energi. Misalnya tadi sudah disebutkan ada matahari, kemudian ada angin dan ada air. Baik, silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Sudah nama? Sudah ya. Nah. Mohon kita tolong dihapuskan. Bangun kapan tulisnya? Dihapus dulu. Harusnya mana Pak? Oh iya. Ini silakan hapus dulu ya. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, energi yang paling besar kita jumpai di muka bumi ini adalah apa coba? Matahari. Karena dari matahari itu bisa apa? Menyinari seluruh dunia. Kemudian dari cahayanya itu juga bisa bermanfaat bagi manusia. Misalnya untuk apa? PLTS, yaitu apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Nah dari PLTS itu sehingga kita dapat memanfaatkannya, misalkan untuk tenaga listrik. Jadi dari tenaga surya itu berubah menjadi tenaga listrik, sehingga dari tenaga listrik itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Ayo coba manfaat dari energi listrik. Ayo yang tahu siapa? Silakan angkatkan tangannya. Saya. Ya anggun. Pak. Menyalakan TV. Dapat menyalakan televisi. Terus Bamita apa? Digunakan untuk menyetrika. Menyetrika, ya bagus. Ya Cindy ya Pak. Dapat digunakan untuk menyalakan radio. Nah itu beberapa contoh yang dapat kita manfaatkan dari energi listrik. Nah dalam penggunaannya
tentunya kita juga harus hemat energi, karena energi itu juga akan habis. Kalau tidak kita hemat, maka lama-kelamaan akan habis. Coba sebutkan bagaimana caranya kita menghemat energi. Ayo yang bisa coba, silakan angkat tangannya. Saya Ya, Gun. mematikan lampu jika tidak digunakan. Ya, mematikan lampu jika tidak digunakan. Selanjutnya, ya, Mbak Cindy. Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Ya, kita mematikan TV jika tidak digunakan. Nah, itu beberapa tips kita untuk selalu hemat energi. Karena apa? Kalau kita mau hemat energi listrik, berarti otomatis kita menghemat biaya. Kalau kita tidak mau menghemat energi listrik, berarti kita pemborosan di dalam biaya. Biaya yang keluarkan kita semakin besar, karena dalam memakan energi listrik kita juga besar. Coba ada yang ditanyakan nggak dari pembelajaran yang Bapak sampaikan, mulai dari pengertian, terus manfaatnya, kemudian kekurangannya, kelebihannya, kemudian contoh-contohnya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ya, udah bisa semua ya. Ya, alhamdulillah. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga beberapa materi yang Bapak sampaikan juga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Bapak minta maaf apabila banyak kesalahannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.